Baik, Pak Edi Wuryanto, yang memang dari semenjak pembahasan concern sekali dengan urusan ini. Berikutnya kita ke Ibu Dewi Asmara. Silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih pimpinan, Pak Kemenkes serta dan jajaran juga Dirjen Dikti, Riset dan Dikti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita lakukan hari ini sebetulnya adalah tindak lanjut dari RUU Kesehatan. Mudah-mudahan suasana kebatinannya sudah agak berbeda dengan ketika waktu itu banyak betul istilah namanya, ya sudah lobby dulu, break lagi bolak-balik. Nah, karenanya untuk pendalaman raker hari ini kami terima kasih paparan Pak Menkes dan Pak Dirjen Dikti. Kami tadi sudah dengarkan seksama tentang pemenuhan baik Sarpras SDM maupun juga pemenuhan Alkes. Baik melalui pinjaman multiyears dari World Bank sebesar $4 juta juga sudah kita beri masukan pada pagu indikatif yang ada di belanja pusat pada badan anggaran. Nah, pertama mungkin yang kami ingin tanyakan pada Pak Menkes, ada rencana untuk membuat beberapa rumah sakit rujukan. Ada 4 kalau saya nggak salah termasuk IKN dan yang lain-lain tadi ada di paparan. Nah ini update-nya bagaimana? Apakah sudah mulai? Dan ini nanti akan dari multi-years yang ISDB, Siren, Shopee atau whatever. Tetapi kami ingin tahu bagaimana. Karena apa? Kami ingin tahu bagaimana nanti disinkronisasi kebutuhan dokternya Pak. Ya, agar betul-betul berimbang dengan rencana rumah sakit rujukan. Karena kalau kita lihat, tadi juga sudah dikatakan Bapak, alat itu pemenuhannya gampang. Kalau alatnya sudah dideploy, nah sekarang bagaimana dengan butuh tenaga medisnya? Karena kami berharap ada percepatan dalam pelaksanaan agar kalau bisa juga ada penyederhanaan sehingga ini bisa terlaksana. Dan bagaimana juga tanggapan dari Dirjen Riset dan Dikti. Nah, yang berikutnya, yang kami soroti ini khususnya adalah kesiapan SDM kesehatan termasuk tentunya yang paling penting dokter umum, dokter spesialis dan tadi juga disampaikan beberapa alat dan pengerjaan butuh dokter spesialis yang subspesialis. Nah, kalau kita lihat roadmap pengadaan Alkes, ini kan sampai tahun 2027, 2028, 2029 sudah terpenuhi. Sehingga kami khawatir penggunaan SDM kesehatan ini apa bisa mengejar ketika rumah sakitnya jadi, apakah pendidikan dokter itu sudah selesai. Karena jangan sampai potensi Alkesnya juga menjadi mubazir. Nah, kenapa? Karena pendidikan dokter subspesialis nggak mungkin Pak langsung menghasilkan lulusan dalam waktu 6 bulan ataupun 1 tahun. Mungkin bisa agak tersusul atau terimbangi dengan konsep fellowship. Dan saya rasa beberapa rumah sakit umum pemerintah yang saya tahu RSCM juga sebetulnya sudah mulai RSCM Kencana fellowship meskipun biaya sendiri bukan biaya negara, tapi itu boleh-boleh saja dan kalau memang bermanfaat mengapa tidak diizinkan, jadi itu cukup baik. Nah karenanya kami minta kepada Pemenkes dan terutama ini Dirjen Riset dan Dikti untuk menjelaskan lebih lengkap bagaimana sebetulnya roadmap produksi dokter-dokter spesialis. Jangan hari ini kita bahas hanya kulit-kulitnya saja, hanya kemasan-kemasannya nampak indah, tapi isinya begitu nanti Mendiknasnya ganti, Menkesnya ganti, ya kan yang dibicara baru sampulnya, bukan isinya.
Nah, ini kami minta penjelasannya agar segera dibuat, dan ini masuk di kesimpulan rapat, roadmap produksi dokter spesialis untuk setiap prioritas. Ya, baik itu yang dari universitas, apalagi yang hospitality based. Dari paparan Dirjen Dikti, ada data yang menarik nih, yang kami ingin soroti, dan karena pada hari ini hadir, tentu ini sesuatu yang positif, mulai menunjukkan arah perbaikan pendidikan dokter dan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat oleh dua kementerian yang bersinggungan langsung, insya Allah bisa terlaksana dengan baik. Kami lihat ini tentang prodi kedokteran yang belum terakreditasi, ya. Karena ini kan terkait langsung dengan kualitas lulusan dokter umum kita, yang mana dokter umum ini kan nanti menjadi pool produksi, jadi bahan untuk nanti dididik menjadi dokter spesialis. Masih ada 31 prodi yang belum terakreditasi tahun 2024. Kami ingin dapat penjelasan. Prodi ini berapa banyak mahasiswa yang saat ini diterima? Dan mengapa belum terakreditasi? Tapi kok sudah boleh melaksanakan kegiatan pendidikan kedokteran? Nah, ini bagi Dikti ya. Jadi kami minta Kemendikbudristek ini untuk memprioritaskan pemenuhan standar kualitas prodi pendidikan, sehingga dokter yang dihasilkan akan berkualitas. Nah, kemudian juga tentunya kami ingin tanyakan, bagaimana dengan proses penugasan 6 RSPPU, karena kalau kita lihat kita tuh butuh cepat. Gimana tuh proses penugasannya? Yang ingin saya maksudkan di sini, mumpung dua-dua bersanding, mudah-mudahan jangan dua-duanya bertanding, kira-kira begitulah. Bagaimana kerjasama antar kementerian terkait dalam hal ini? Menristek Diknasdikti dengan Kemenkes. Saya ingatkan kembali kepada Pak Menteri, juga waktu itu Dikti hadir, teman-teman yang duduk di Panja ya, untuk Undang-Undang Kesehatan, ada ide untuk membuat SKB Pansel hospital based dan SKB university based waktu kita buat RUU Kesehatan. Bagaimana prosesnya? Apakah ketika itu cuma bujukan? Ya sebetulnya kata-kata manis supaya kita cepat setuju, tapi kenyataannya nggak ada. Nah, karena yang kami ingin tahu adalah dari SKB Pansel hospital based ini dan yang universitas based ini, kan tentu proses update-nya seperti apa, bagaimana mekanismenya. Yang paling penting adalah bagaimana pedoman penyelenggaraan pendidikan kedokteran berbasis rumah sakit. Karena mohon maaf Pak, ketika kami adakan kunjungan ke Jepang, ke Tokyo kalau saya nggak salah ya, di sana nih Pak, kita udah ketinggalan. Mereka tuh hospital base tuh udah dari 50 tahun yang lalu. Jadi janganlah ketakutan semua harus lewat universitas. Jangankan yang jurusan kedokteran, jurusan lain aja lagi ribut. Karena sekarang mahal biaya perkuliahan, apalagi ini. Belum berbagai hal yang lain. Tolong jangan kedepankan ego profesionalisme, apalagi senioritas. Kenyataannya, gak mungkin ada dokter satu pintar bisa ngelayanin 5.000 orang. Pada saat yang sama di berbagai tempat yang berbeda. Tolong kita tidak perlu lagi ego-ego seperti itu karena itu feodal. Sekarang adalah bagaimana caranya masyarakat negara kita butuh dokter spesialis dan dokter subspesialis lewat university based dan juga hospital based. Itu sengaja dibuat untuk mempercepat. Itu saja kalau kita cepat dan sungguh-sungguh tulus berniat ya. Baru berniat dan bertindak, itu mungkin kita bisa memenuhi dalam 30 tahun. Ketika itu mau kita rubah, silahkan. Tetapi paling tidak kita itu bisa jelas ya.
Nah, jadi saya ingin tahu betul karena hari ini dua bersanding, saya nggak ingin hanya dengar yang bagus-bagus dari Kemenkes maupun Diknas, riset dan Diknas tentunya di sini seakan-akan serasi tapi tidak seimbang. Bersanding tapi jangan bertanding, itu harapan saya. Karena saya ingin tahu mengenai pedoman penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang tadi berbasis hospital dan university, sejauh apa komunikasi dari dua kementerian ini? Who doing what, when, and how? Jadi jangan cuman, oh ini kita mau bikin begini. Sudahlah, itu bahasa-bahasa bunga yang cukup disampaikan kalau ada konsultan kasih paparan. Kita butuh action plan nyatanya itu. Siapa mengerjakan apa, kapan, bagaimana, dan mana roadmap-nya. Sehingga kita dua kementerian ini, siapapun menterinya, punyalah terasa tanggung jawab kepada pelayanan kesehatan masyarakat yang mana itu diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar. Itu saja pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum.